Selamat pagi Bapak Ibu Guru di Indonesia, dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan menginformasikan tentang panduan seleksi akademik PPG Daljab 2022 untuk Bapak Ibu Guru yang kemarin sudah lulus verifikasi akan menjadi peserta PPG seleksi akademik PPG Daljab 2022. Hari ini saya akan memberikan panduannya untuk atau aturannya untuk mengikuti pelaksanaan PPG, karena mulai kemarin itu sudah bisa cetak kartu. Hari ini mungkin jadwalnya itu konfirmasi dengan pengawas ya, dan seterusnya. Besok itu kayaknya uji coba sistem, kemudian tanggal 9-10 itu baru kita mulai untuk ujian seleksi PPG Daljab 2022. Gelombang yang pertama, ada beberapa gelombang ya, nanti silahkan cek di video saya itu jadwal untuk pelaksanaan PPG di 2022 ya, untuk seleksi akademiknya di video saya sebelumnya. Sebelum ke videonya, mohon untuk dibantu subscribe, like, dan share video ini, semoga bisa memberi manfaat untuk Bapak Ibu Guru yang lain ya. Jangan lupa juga follow Instagram saya di atas. Oke, langsung saja. Kalau kita lihat dari laman PPG Kemdikbud.go.id itu sudah ada surat edarannya tanggal 6 April kemarin, panduan seleksi akademik calon mahasiswa dan pengawas PPG dalam jabatan secara daring berbasis domisili. Nah, yang saya bahas hari ini nanti untuk seleksi akademik calon mahasiswa ya. Untuk pengawas saya kira tidak perlu kita pahami karena itu tugas pengawas. Jadi untuk Bapak Ibu Guru semua yang akan menjadi calon mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, ini surat edarannya. Kemudian kita akan lihat surat resminya. Oke, ini surat resminya dari Kementerian Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke, kita langsung saja panduannya ya. Panduan peserta seleksi akademik calon mahasiswa PPG Daljab secara daring berbasis domisili. Nah, kita akan membahas tentang yang mahasiswa saja, yang pengawas kita abaikan ya. Oke, yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang pertama adalah spesifikasi minimal perangkat ujian yang harus dipenuhi ya. Oke, spesifikasi minimal ya. Oke, ini terlalu besar, saya kecilkan dikit ya. Spesifikasi minimal untuk ujiannya. Jadi Bapak Ibu Guru yang akan ujian itu tolong diperhatikan ini, karena ini sangat membantu sebagai alat Bapak Ibu Guru yang guru semua ya. Yang pertama, memiliki layar minimal 10 inci ya. Kalau bisa lebih besar lebih bagus, karena kita bisa melihat soal dengan jelas ya. Menggunakan sistem operasi Windows 8 minimal ya, Windows 8 32 bit atau Windows OS versi 10 ya. Jadi minimalnya ini. Tapi kalau Bapak Ibu Guru menggunakan Windows 10 juga tidak apa-apa. Namanya ini minimalnya paling dasar gitu ya, tidak boleh kurang. Windows 7 jangan, nanti pasti akan mengalami banyak masalah di tengah perjalanan ujian. Yang kedua, minimal RAM-nya adalah 2 GB ya. Kalau 2 GB itu laptop biasa-biasa ya 2 GB gitu ya. Memiliki minimal 10 GB storage itu adalah tempat penyimpanan atau harddisknya. Saya kira untuk harddisk laptop atau komputer sekarang sudah besar-besar ya, itu tidak berpengaruh. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu Guru harus dilengkapi dengan audio yang baik, artinya kita bisa mendengar audionya ya. Pastikan bahwa speaker Anda itu terdengar jelas. Kalau menggunakan PC, ada beberapa PC yang tidak mempunyai speaker, ada juga yang punya speaker, tapi lebih aman kita menggunakan laptop ya Bapak Ibu Guru. Kemudian memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik ya. Jadi bisa disiapkan charger, nanti bisa nyarger ya, bisa mengecas dengan baik. Kemudian HP yang sudah dipasang aplikasi WA dan Zoom. Jadi HP itu ada WA dan Zoom ya untuk perlengkapan ujian gitu ya.
Zoom-nya itu diberi nama sesuai dengan nama lengkap Anda. Ya, ini yang terakhir ini. Pastikan kondisi internetnya stabil. Jadi carilah provider internet yang paling stabil Bapak Ibu ya. Untuk kuota internetnya minimal 10 GB. Yang paling kencang lah di daerah Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu guru menggunakan provider ISP itu kayaknya lebih aman ya, karena kebanyakan ISP itu ya unlimited gitu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan tethering HP ya pastikan isi kuota yang banyak gitu ya. Jangan hanya 10 GB, ini kan minimal ya, bisa lebih ya gitu. Oke, untuk peserta sebelum mengikuti ujian, yang pertama peserta menyiapkan laptop dan spesifikasi di atas ya. Jadi sesuai dengan syarat yang di atas tadi. Yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi di handphone itu terpasang aplikasi Zoom. Tentunya kameranya harus berfungsi dengan baik ya untuk Zoom-nya, dan juga namanya harus Bapak Ibu ubah sesuai dengan nama Bapak Ibu. Ya, menyiapkan koneksi internet ya, kuota internet minimal 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi Bapak Ibu guru silahkan pilih ruangan yang nyaman ya. Bisa di rumah atau bisa di sekolah gitu ya. Yang penting tidak ada gangguan gitu ya, pencahayaannya pun cukup gitu ya. Selanjutnya, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi meja kursinya nanti di belakang kita itu jaraknya 2 meter gitu ya. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, ya Bapak Ibu, botol gelas air minum transparan ya, botol gelas air minum ya. Kemudian obat-obatan pribadi kalau Bapak Ibu sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis ya. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi Bapak Ibu ini berarti menggunakan WiFi ya sistemnya. Jadi menggunakan WiFi. Jadi kita tidak menggunakan kabelan karena di sini tidak diperbolehkan ya. Hanya kabel charger yang boleh kelihatan di laptop gitu ya. Kemudian pastikan Bapak Ibu sudah memasang atau menginstal aplikasi Save Exam Browser atau file konfigurasi Save ya. Nanti next video nanti saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi atau menginstal aplikasi Save Exam Browser dengan baik ya. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadwal biasanya nanti ada di kartu Bapak Ibu guru ya, dan konfirmasi dengan peserta pengawas ya. Kemudian peserta bergabung dengan grup WA yang dibuat oleh pengawas H-2. Jadi H-2 berarti kalau ujiannya tanggal 9, tanggal 7 hari ini berarti kita sudah gabung karena kita sudah nyetak kartu ya untuk sesi gelombang yang pertama ya. Nyetak kartu, kemudian hari ini bisa gabung dengan grup WA, kemudian besok itu uji coba sistemnya, kemudian baru hari tanggal 9-10 itu kita ujian. Kemudian saat pelaksanaan, ini tadi sebelum ujian. Jadi Bapak Ibu sebelum ujian seperti ini prosesnya. Kemudian saat pelaksanaan ya, yang pertama, jadi tipsnya Bapak Ibu guru, jadi tolong patuhi semua aturan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu guru jangan mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran. Nanti ketika didiskualifikasi Bapak Ibu akan menyesal, karena ini pendidikan profesi guru ini jika kita lulus nanti kita akan menjadi peserta PPG, dan akhirnya nanti ketika Bapak Ibu lulus PPG dan dapat tunjangan sertifikasi seumur hidup Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah penghasilan, tambahan penghasilan yang cukup membantu Bapak Ibu guru semua. Jadi tolong dipatuhi dan dipedomi, jangan melakukan pelanggaran gitu ya. Oke, yang pertama pastinya mengikuti instruksi ya dari pengawas ya. Proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi menggunakan Zoom tadi yang untuk aplikasi dengan pengawas. Kemudian yang kedua, peserta menyetujui fakta integritas ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengisi fakta integritas sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri
atau tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Jadi tidak boleh dibantu oleh orang atau alat lain, apapun itu Bapak Ibu guru ya. Jadi fokus, jadi wajah Anda fokus ke layar, jadi tidak boleh kemana-mana gitu ya. Itu akan menimbulkan kecurigaan ya. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada jadi fokus ke depan gitu Bapak Ibu. Jadi tidak miring ke kiri lihat ke sana, atau miring ke kanan, atau ke atas, atau ke belakang gitu ya. Jadi kita fokus ke depan selama pelaksanaan ujian. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera zoom pada HP. Jadi pastikan Bapak Ibu guru sebelum memulai ya, misalkan ke WC dulu atau kemana ya, jangan pergi-pergi ya. Jadi tidak boleh meninggalkan itu ya. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Jadi Bapak Ibu guru harus mematuhi semua, jangan sampai ada pelanggaran gitu ya. Setelah selesai pelaksanaan, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal ujian, dan selanjutnya merobek coret-coretan tersebut di hadapan pengawas. Jadi ketika Bapak Ibu guru sudah membuat coret-coretan, nanti silakan ditunjukkan. Kalau setelah pelaksanaannya kemudian dirobek pada saat itu ya. Peserta mengakhiri ujian sesuai dengan arahan pengawas. Jadi nanti menyelesaikan ujiannya sesuai dengan arahan pengawas. Oke. Kemudian selanjutnya tata tertib. Ini tata tertib yang harus kita patuhi Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan hanya pedoman saat sebelum ujian dan saat pelaksanaan. Ini tata tertibnya. 1. Peserta harus sudah memasang program aplikasi Save Exam Browser atau file konfigurasi Save dalam laptop. Jadi aplikasinya itu yang digunakan. Yang kedua, peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi setengah jam sebelum ujian Bapak Ibu harus standby. Peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang sudah ditetapkan. Jadi waktu dan jamnya itu, jadwalnya itu sesuai dengan di kartu ujian ya. Berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Jadi Bapak Ibu guru pasti sudah tahu lah ya itu. Kemudian peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan cukup. Jadi Bapak Ibu pastikan bahwa ruangan itu terkunci gitu ya, tidak ada gangguan dari manapun. Kalau bisa yang tenang ya, tidak berisik dari sekitar ya, kegiatan sekitar. Jadi pilihan nyaman, tenang, dan juga cukup cahaya untuk menampilkan video Bapak Ibu gitu. Jadi tolong dipastikan bahwa tidak ada gangguan dari luar gitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan kanan atau kiri. Oh, berarti samping depan Bapak Ibu ya. Samping depan sana ya, samping depan kanan atau kiri ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan di belakang tadi ya. 2 meter di samping depan atau di samping belakang gitu. Samping depan kanan atau kiri. Jadi Bapak Ibu ya. Di atas meja hanya diperbolehkan ada laptop, botol atau gelas air minum transparan, obat-obatan jika Bapak Ibu sakit, kemudian kertas kosong, 1 alat tulis, laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi sudah dia bahas di atas tadi bahwa tidak boleh menggunakan kabelan, berarti harus menggunakan wifi Bapak Ibu ya, karena di situ hanya boleh charger yang nyolok di laptop. Peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data dan ruang dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi menggunakan aplikasi Zoom ya. Kemudian yang ke-8, apabila pada saat pelaksanaan ujian tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk atau mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Jadi pastikan bahwa kameranya berjalan dengan baik Bapak Ibu ya, kameranya. Jadi paket data tadi digunakan terutama untuk Zoom ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan sumber internet yang sama, berarti paket data tadi digunakan untuk Zoom di HP. Kemudian yang kedua untuk ujian Anda di laptop gitu ya.
gitu. Jadi kalau usahakan ya kalau bisa ya menggunakan wifi sendiri-sendiri gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau HP ya menggunakan pakai datanya yang di HP. Kemudian kalau di laptop misalkan menggunakan HP lain atau menggunakan akses point ya, atau wifi sekolah atau wifi pribadi Anda gitu ya. Jadi jangan tumbur-tumburan gitu biar lebih amannya Bapak Ibu guru ya. Dan pastikan kalau bisa ya wifi kalau misalkan di rumah ya jangan digunakan yang lain dulu. Fokuslah untuk Bapak Ibu guru selama ujian, tidak lama kok lah ya. Oke. Setiap kendala itu hanya dikasih waktu 10 menit Bapak Ibu. Jadi kalau 10 menit tidak bisa teratasi, maka Bapak Ibu guru pasti akan didiskualifikasi ya. Gitu. Jadi tolong pastikan persiapkan alat-alatnya tadi dengan baik gitu ya. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri, tidak boleh dibantu orang lain atau alat lain. Nah, pastikan Bapak Ibu guru jangan ada orang yang terlihat di ruangan itu. Pastikan ruangan terkunci dengan baik gitu ya. Terkunci dan tidak ada yang mengganggu. Kalau bisa ada yang penjaganya di depan lah ya. Biar tidak ada yang mengganggu Bapak Ibu guru saat ketika ujian gitu. HP yang digunakan Zoom disetting posisi hening ya, pastikan hening ya, silent. Jadi ketika ada panggilan telepon atau apapun dia on mute ya untuk video untuk Zoom ya, kemudian on mute juga untuk Zoom. Jadi silent untuk panggilan telepon dan juga on mute untuk Zoom gitu. Peserta dilarang mendokumentasikan atau menyebarluaskan soal seleksi akademik. Jadi Bapak Ibu guru jangan menyebarkan ke Bapak Ibu guru yang lain, karena proses ujian kan ada beberapa tahap gelombang gitu ya. Pastikan Bapak Ibu guru tidak perlu memberi contekan lah ya kepada guru lain gitu. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan ujian. Jadi tidak usah melakukan kegiatan lain Bapak Ibu guru ya. Jadi harus tetap fokus ke ujian. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk dipantau oleh kamera HP. Jadi Bapak Ibu guru duduk di depan kamera seperti itu, jadi tidak boleh pergi-pergi, jadi standby di situ ya. Peserta dilarang pergi ke toilet. Nah, jadi seperti 30 menit sebelum ujian Bapak Ibu sudah harus standby. Jadi sebelum itu usahakan harus ke toilet dulu, buang air besar atau buang air kecil gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu keluar atau beranjak dari tempat duduk di ujian itu. Kemudian peserta tidak boleh makan atau merokok ya, pasti ya. Peserta tidak diperbolehkan minum air putih atau botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Jadi botolnya ya kayak botol minuman mineral yang biasanya Bapak Ibu ya. Jadi bening, tidak boleh menggunakan botol yang berwarna kayak gitu. Jadi harus bening gitu ya. Jadi boleh Bapak Ibu minum air putih. Kemudian panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan seleksi akademik yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau pelanggaran. Jadi jika sewaktu-waktu Bapak Ibu guru selama ujian itu melakukan pelanggaran, jadi pengawas berhak atau panitia berhak untuk menghentikan pelaksanaan. Jadi artinya Bapak Ibu akan dikenakan sanksi. Nah, jenis sanksinya ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Kalau ringan itu hanya lupa mematikan suara HP, peserta pakaian tidak sopan ya. Jadi harus sopan Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru juga harus sopan. Sedang, pelanggaran sedang ya, peserta terlambat masuk ruangan, peserta tidak terpasang program aplikasi ujian, peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan dinyatakan tidak lulus. Nah Bapak Ibu itu ya, tidak lulus. Kita jenis pelanggaran sedang saja kita sudah dinyatakan tidak lulus Bapak Ibu, apalagi yang berat dan sangat berat gitu ya. Jadi tidak boleh ya. Jadi tolong pastikan bahwa jenis pelanggaran ini Bapak Ibu guru tulis ya atau perhatikan ya gitu. Jadi usahakan Bapak Ibu guru mempersiapkannya dengan baik ya. Jangan ada hal-hal yang kurang ya. Patuhilah jenis-jenis aturan tadi, tata tertibnya, agar ujian Bapak Ibu guru bisa berjalan dengan baik gitu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru untuk
informasi dari saya tentang panduan seleksi akademik PBG Daljab 2022. Pastikan Bapak Ibu guru mempersiapkan alat dan juga kebutuhannya dengan baik, dan tentunya Bapak Ibu guru juga harus belajar ya. Silakan lihat video saya di tips untuk ujian pretest, karena saya juga sudah pernah mengalami itu. Tipsnya kita harus belajar dari kisi-kisi. Bapak Ibu guru sudah diberi kisi-kisi di laman PBG Kemdikbud.go.id ya. Silahkan mencari sendiri dan belajarlah dari situ Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 3 ujian. Yang pertama adalah ujian pedagogik, kemudian ujian keprofesian kita, mata pelajaran kita, kemudian ujian tes bakat minat gitu ya. Tes bakat minat tuh kayak tes psikotes kayak gitu ya. Jadi ada 3 kali ujian Bapak Ibu guru. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik agar nanti Bapak Ibu guru bisa lulus semua. Saya doakan bisa lulus dan semuanya bisa mengikuti PBG Daljab 2022 dengan baik. Oke, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih untuk Bapak Ibu guru atau semuanya yang sudah nonton video-video saya sebelumnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan like dan sudah share. Terima kasih ya. Dan tetap dukung channel ini dengan like, subscribe dan share atau komen ya, agar membantu video ini, membantu channel ini untuk berkembang, bisa memberi informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa juga follow Instagram saya. Oke, terima kasih, selamat pagi, semoga Bapak Ibu guru semua dalam keadaan sehat ya. Bye bye, sampai ketemu ke video berikutnya.